Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya yakin tidak ada di antara kita yang suka kalau tidak diberitahu oleh orang lain. Misalnya, ada orang lain yang tahu hal-hal yang kita tidak tahu, tapi kita tidak dikasih tahu. Karena padahal kalau kita dikasih tahu, itu bisa menguntungkan kita. Ambil contoh sederhana. Misalkan setelah makan, masih ada mungkin remah-remah yang menempel dekat mulut saya. Misalkan. Tapi sepanjang saya ngobrol dengan orang-orang, tidak ada yang beritahu saya sama sekali bahwa ada sisa makanan yang masih menempel di dekat mulut saya. Setelah sekian lama saya tidak sadar, lalu beberapa jam kemudian baru saya memeriksa diri saya di depan kaca dan baru sadar ada sisa makanan, maka biasanya saya akan merespons, kok gak ada yang kasih tahu saya sih? Saudara, ini juga ya, waktu kecil saya pernah berandai-andai. Apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian setelah mereka meninggal dunia dan tahu bahwa hidupnya tidak mendapatkan keselamatan kekal, apakah mereka juga punya perasaan yang sama ya? Kok gak ada yang kasih tahu saya sih? Meskipun ini hanyalah khayalan saya sebagai anak kecil pada waktu itu, tapi saya rasa hal ini membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kabar baik yang kita terima dari Yesus itu seharusnya dikabarkan kepada semua orang. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai puncak akhir dari kitab Matius, hari ini kita menjumpai bahwa inilah tujuan yang sebenarnya dari penulisan kitab Injil Matius. Kitab Matius yang hari ini kita selesaikan itu menyatakan bahwa di sepanjang kitab Matius kita telah menyaksikan kuasa Allah. Ada kuasa dalam pengajarannya, seperti catat dalam Matius 7 ayat 29. Ada kuasa di dalam penyembuhan, seperti dalam Matius 8 ayat 1-13. Ada kuasa dalam pengampunan dosa, seperti dalam Matius 9 ayat 6. Serta ada kuasa yang diberikan kepada ke-12 murid untuk mengusir roh jahat, di dalam Matius 10 ayat 1. Sehingga melalui perkataan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," Matius ingin menyatakan kepada kita bahwa Yesuslah Sang pemilik kuasa yang ada di bumi ini maupun di seluruh alam semesta ini. Tapi kuasa ini, saudara, bukan bertujuan untuk memamerkan kepada kita siapa Tuhan itu ya berkuasa itu. Tetapi Tuhan mau untuk membawa kita pada sebuah tindakan yang lebih lanjut. Seolah-olah Tuhan berkata, "Setelah kamu sudah menyaksikan semua kuasaku di bumi, aku mau untuk kamu pergi, menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka, serta mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dan ini semua juga semakin jelas ketika Yesus bangkit. Yesus itu menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya itu bukan di Yerusalem, tetapi di Galilea. Galilea di sini, jika merujuk pada Matius 4 ayat 15, Galilea itu disebut sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi ketika Yesus menampakkan dirinya yang sudah bangkit bukan di Yerusalem, melainkan di Galilea, ini menunjukkan bahwa kabar baik keselamatan Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi atau umat Israel saja, tetapi untuk semua bangsa. Maka artinya Tuhan mau supaya berita tentang kuasanya ini dirasakan dan dialami oleh semua orang dari seluruh bangsa di dunia, tanpa terkecuali. Saudara, berita amanat agung ini adalah sesuatu yang sudah sering kali kita dengar. Saya yakin saudara sudah sering kali mendengarnya. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi muridnya, tidak hanya berdiam diri menikmati anugerah yang telah kita terima sebagai murid Yesus, tetapi pergi keluar dan menjadikan semua orang murid Yesus juga. Tapi saudara, seringkali kita memahaminya bahwa mengabarkan Injil itu adalah dengan membawa Tuhan Yesus kepada orang-orang. Seperti program MLM misalnya. Supaya saudara bisa dapat komisi, maka saudara perlu menawarkan suatu barang kepada orang lain supaya orang lain mau beli barang itu. Tapi sebenarnya pengabaran Injil itu adalah dengan kita membawa orang kepada Yesus. Dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya,
Tuhan itu hadir ke dalam dunia menjadi kabar baik yang sangat baik, yang melegakan bagi kita semua. Seperti namanya, Allah Immanuel, Allah yang bersama kita. Dan Tuhan mau supaya semua orang merasakan anugerah itu. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan semua manusia. Dan ialah yang mampu untuk menjadi jawaban atas semua permasalahan manusia di dunia. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah percaya adalah dengan membawa orang-orang turut merasakan kebersamaan dengan Allah yang kita nikmati saat ini. Membawa orang-orang untuk turut menikmati anugerah kematian dan kebangkitannya yang memberikan juga kepada mereka pengharapan yang sejati. Sama seperti kabar ini juga memberikan kepada kita pengharapan yang sejati. Seperti kita mengatakan kepada orang, ayo sini, ikut aku, kenal Tuhan Yesus. Kamu akan tahu betapa besarnya Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan mau menolong hidup kamu. Saudara, frasa karena itu pergilah, itu bersifat imperatif. Yang artinya kita dipanggil untuk proaktif dan membawa semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalimat jadikanlah semua bangsa muridku, inilah adalah tujuan dari tindakan proaktif kita. Sedangkan kalimat baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bersifat berkelanjutan. Artinya ini adalah proses selanjutnya setelah kita menjadikan orang lain sebagai murid Yesus. Dan kalimat ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, itu juga berlaku di sepanjang hidup kita. Yang artinya bukan sebatas kita menginformasikan orang lain tentang firman Tuhan, tetapi terus-menerus membuat orang-orang menaati semua perintah Tuhan itu. Saudara, panggilan untuk pergi dan menjadikan semua orang muridnya itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Hudson Taylor pernah berkata bahwa the Great Commission is not an option to be considered, it is a command to be obeyed. Amanat agung itu bukanlah sebuah opsi yang kita pertimbangkan, tapi itu adalah sebuah perintah yang kita harus taati. Panggilan ini bukan berarti baru akan berhasil jika misalnya kita mengikuti pelayanan misi ke suku-suku terabaikan yang jauh di luar sana. Tentu ini adalah salah satu bentuk pelayanan misi yang baik. Tapi panggilan ini adalah panggilan yang kita kerjakan sehari-hari dalam hidup kita. Baik itu waktu kita memperlakukan rekan sekantor kita, anak buah kita, asisten rumah tangga di rumah kita, baik pada saat kita bertemu dengan teman di sekolah, atau bertemu dengan orang di restoran, atau baik pada saat kita berada di kendaraan umum atau di tempat publik. Setiap kita berada dimanapun, kapanpun, di lingkungan masyarakat, kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung Allah. Saudara, jika Tuhan sebenarnya ingin supaya semua orang itu bisa merasakan besarnya kasih Tuhan, lantas apa hak kita untuk menghalangi orang untuk tidak mendapatkan kasih itu? Satu kali saya dan suami saya pernah di dalam sebuah perjalanan pulang dari salah satu mall, ketemu dengan teman lama kami. Karena kami tidak bawa kendaraan, maka kami kemudian pulang dengan taksi online pada saat itu. Drivernya itu bukan orang percaya, tapi dia pernah berrelasi dengan orang Kristen, dan dia bilang semua agama baik. Kemudian dalam kesempatan percakapan itu suami saya bertanya, kalau semua agama baik, kenapa nggak terpikir untuk percaya Yesus, Pak? Dia diam, lalu dia berkata, di sepanjang hidup saya nggak pernah ketemu orang Kristen yang baik. Saudara, seandainya ada satu saja orang Kristen yang memberikan kesaksian hidup yang baik, saya rasa dia pasti akan percaya. Saudara, inilah panggilan bagi kita untuk terus mengabarkan Injil. Bukan hanya pada saat kita melakukan misi yang kelihatannya nampak secara jelas kita mengabarkan misi di luar sana. Tapi dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, panggilan kita adalah untuk menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Dan Allah yang berjanji kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman adalah Allah yang akan bekerja dan menyempurnakan semua langkah misi hidup kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita menjalani panggilan ini? Maukah kita membawa orang-orang kepada Yesus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kitab Matius yang telah kami selesaikan hari ini. Kami bersyukur boleh melihat kekayaan Injil-Mu, bahwa kuasa-Mu sungguh nyata, bahwa Engkau Allah yang bisa dipercaya, Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi kami. Dan berita ini seharusnya tidak kami simpan secara rapat dalam hidup kami, tapi justru kami bagikan kepada semua orang. Dan seharusnya membawa orang-orang untuk bisa merasakan kebahagiaan dan pengharapan yang sama seperti apa yang kami alami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali takut, seringkali kami gentar, seringkali kami tidak tahu bagaimana caranya
untuk bisa menyaksikan Yesus kepada orang lain. Tapi Tuhan, biarlah firman ini kembali mengingatkan kami bahwa setiap kesempatan kami berada di lingkungan masyarakat, itulah kesempatan kami untuk boleh menyatakan kepada orang bahwa Kristus itu ada, bahwa Kristus itu hadir, bahwa Kristus itu mengasihi mereka. Tuhan, biarlah hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi pemancar kasih-Nya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, berikan hidup kami yang terus rindu untuk boleh menjalankan misi Allah dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah kepadamu. Amin.